terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan. Pada hari ini, Tuhan masih memberkati kita dengan anugerah kehidupan, sehingga kita boleh kembali melakukan seluruh aktivitas kita pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita kembali melakukan seluruh pekerjaan-pekerjaan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tentu firman ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita menjalani hari ini. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kepada kami nafas kehidupan sehingga kami boleh memulai kembali seluruh aktivitas dan pekerjaan kami pada hari ini. Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas-aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan juga Tuhan memberkati kami semua, supaya firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, nats renungan kita di pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 23 ayat 16. Amsal 23 ayat 16, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Sampai sedemikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, nats renungan kita di pagi hari ini, kitab Amsal merupakan kumpulan nasihat-nasihat dan pengajaran hikmat. Tentunya agar orang yang membaca kitab ini bisa hidup dengan bijaksana, dengan berhikmat. Dan yang terpenting, bagaimana orang yang membaca kitab ini bisa memahami dengan benar ya apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, secara khusus dalam Amsal 23 ayat 17, ayat 16 yang menjadi nats renungan kita di pagi hari ini, diingatkan kepada kita untuk menjaga bibir, supaya bibir kita mengatakan kebenaran. Pemazmur katakan, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di zaman sekarang ini terkadang sangat mudah bagi orang untuk tidak jujur. Ada istri yang tidak jujur kepada suaminya. Ada juga suami yang tidak jujur kepada istrinya. Atau ada anak-anak yang tidak jujur kepada orang tuanya. Dan bahkan sering juga di zaman sekarang ini kejujuran itu menjadi suatu kebodohan. Misalnya,
Kalau ada seseorang mempunyai jabatan yang tinggi, tapi karena dia jujur dan hidup sederhana, orang bilang memang bodoh. Percuma dia punya pangkat atau jabatan yang tinggi. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dunia, di zaman sekarang ini, sering sekali ketidakjujuran ini menjadi sesuatu yang biasa dan bahkan menjadi sesuatu hal yang keren, ya. Dan kejujuran menjadi hal yang langka dan sering sekali dianggap sebagai suatu kebodohan. Namun pada pagi hari ini pemazmur mau mengingatkan kita agar kita sebagai anak-anak Allah senantiasa hidup di dalam kejujuran, hidup dengan jujur, supaya bibir kita harus senantiasa mengatakan kejujuran. Dan sejalan dengan itu Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 5 ayat 37, katakan ya jika yang, dan katakan tidak jika tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu Tuhan senang jika kita anak-anaknya, bibir kita senantiasa mengatakan kejujuran. Jika kita sebagai anak-anak Tuhan menjauhkan kebohongan, ketidakjujuran di dalam kehidupan kita. Dan tentu jika kita ingin hidup sehat, kita ingin hidup tenang, ya, damai, salah satu caranya adalah jika kita senantiasa berkata-kata dengan jujur. Jika bibir kita senantiasa mengatakan hal yang jujur. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah senantiasa agar bibir kita mengatakan kejujuran. Selamat hidup dengan bibir yang jujur. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami senantiasa di dalam kehidupan kami boleh terus hidup dengan kejujuran, ya Tuhan. Biarlah bibir kami senantiasa mengatakan hal-hal yang jujur, ya Tuhan, supaya kehidupan kami juga boleh baik Tuhan, dan supaya kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan senangi, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, mungkin dunia ini menganggap bahwa kejujuran bukanlah sesuatu hal yang baik, bukanlah sesuatu yang disenangi oleh orang lain. Tapi biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan boleh senantiasa hidup di dalam kejujuran. Biarlah kami anak-anak Tuhan boleh menjadi orang-orang yang dipercaya karena kejujuran kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami supaya kami senantiasa bisa mengingat firman-Mu dan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Tuhan yang mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh senantiasa tinggal di dalam hati kami, menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah emeritus, ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang sudah dengan setia menjalani masa pelayanannya Tuhan, dan juga di usia tuanya, biarlah dia juga boleh terus melayani Tuhan. Tuhan kiranya memberkati semua anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pertua, diaken, pendeta, emeritus. Biarlah semua emeritus kami boleh hidup dengan sehat, ya Tuhan, dalam perlindungan tangan Tuhan, boleh terus berkarya juga di dalam kehidupan mereka, mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan yang senantiasa menjaga dan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah emeritus. Tuhan memberkati, memberikan damai sejahtera bagi seluruh keluarga, bagi seluruh anak-anak dan juga cucu. Berkatilah Tuhan semua orang tua kami, keluarga-keluarga pelayan Tuhan yang emeritus.
Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan mengakhiri renungan pagi hari ini dan kami akan memulai seluruh aktivitas kami pada hari ini. Biarlah tangan Tuhan juga yang menolong kami menjalani hari ini. Biarlah kami memperoleh keselamatan dan berkat yang datangnya dari Tuhan untuk setiap hal yang kami lakukan pada hari ini. Dan biarlah juga Tuhan melalui apapun yang kami lakukan pada hari ini boleh mempermuliakan nama Tuhan saja. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhanlah yang menjaga, menopang kami, dan memberkati kami. Secara khusus pada hari ini, di dalam kami menjalani hari ini, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Mari kita ujungi doa ini dengan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita.